Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang sangat sering saya dapatkan. Nah, pertanyaannya apa? Sederhana saja sebenarnya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan beasiswa ke luar negeri ya khususnya. Nah, kalau menurut saya ya jawabannya sederhana juga. Jawabannya adalah daftar, terus ikuti prosedur yang ada, dan pastikan ketika pengumuman itu ya nama Anda di situ atau pastikan Anda lolos dalam seleksinya. Ya sudah kan itu saja kan kalau tanyanya seperti itu kan cara mendapatkannya kan. Karena harus mengikuti prosedur. Tapi kalau pertanyaannya sedikit diubah jadi serupa tapi tak sama. Nah, ini jawabannya akan lain. Jadi bagaimana cara untuk memperbesar peluang untuk mendapatkan beasiswa? Nah, itu beda. Nah, di sini saya ingin sedikit ya berbagi bagaimana tipsnya kalau menurut saya ya berdasarkan pengalaman saya sendiri untuk mendapatkan beasiswa. Nah, untuk itu saya ingin mengawali dari ya sedikit bercerita. Jadi saya alhamdulillah baru saja menyelesaikan program doktoral dari NII NTU. Jadi NII itu bisa dikatakan fakultas ya, tapi lebih independen. Jadi dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang di bawahnya NTU, NII itu bisa membuat kebijakan sendiri meskipun ya masih di bawahnya NTU. Jadi lokasinya di sini. Kalau ini peta dari Singapura ya. Dan ini bagian NTU utama sayap utara. Terus ini yang sayap selatan. Terus ada SPMS di sini untuk yang mathematical dan physical science. Nah, untuk NII sendiri ada di atasnya. Jadi ada jokes. Apa hubungannya antara NII dan NTU? Nah, jokesnya jawabannya adalah jembatan. Kenapa? Karena ada satu jembatan ya di sini yang menghubungkan kampus NII di sini dengan NTU. Tapi itu hanya jokes saja. Oke, nah bagaimana tipsnya supaya memperbesar peluang mendapatkan beasiswa? Nah, pertama adalah menurut saya mindset. Jadi rata-rata yang tanya ke saya itu selalu mengatakan, wah dapetin beasiswa itu susah. Ya memang susah. Kalau misalkan mudah ya semuanya bisa kan, dan siapa yang mau membayari kan, nggak ada kan. Karena mau diakui atau tidak untuk kuliah keluar itu memang biayanya besar. Apalagi ya kalau yang saya rasakan ya di Singapura itu tuition fee-nya kerasa sekali. Di biaya untuk sekolahnya itu memang sangat-sangat tinggi. Jadi ya tidak mungkin mudah. Nah, kalau saya sendiri waktu awal-awal dulu, jadi memang ketika saya mendaftar itu betul-betul tidak yang ngarep banget lah untuk dapat itu kan. Tapi di balik itu tetap berusaha sekeras mungkin memenuhi semuanya kan. Bahkan sampai ada berkunjung ke NII untuk ya bekerja bersama calon supervisor waktu itu kan. Dan yang hal-hal seperti itu bisa meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkannya. Nah, untuk beasiswanya sendiri kalau saya waktu itu ini ya. Jadi di websitenya NII itu ada list beasiswa. Nah, untuk beasiswa yang saya dapatkan sudah tidak ada lagi di sini karena ya saya ngobrol dengan acting dinia yang sekarang itu memang beasiswa itu ada kalau NII ada uang. Jadi ya bisa dikatakan ya memang tingkat kesulitannya cukup tinggi karena slotnya itu tidak banyak kan. Nah, ada beberapa scholarship di sini yang bisa dicoba dan biasanya yang paling sering ini ya untuk yang mahasiswa asing. Jadi yang kedua ini Nanyang Technological University Research Scholarship, dan untuk saingannya sendiri otomatis ya satu dunia kan ini, dan ya pasti susah. Ya kalau mudah ya semuanya bisa dapat kan. Dan kalau semuanya dapat siapa yang bayari kan? Sekali lagi pertanyaannya seperti itu. Jadi ya sangat wajar kalau kita berpikir itu susah. Tapi di balik itu, nah apa yang kita lakukan supaya
bisa benar-benar serius, dan ketika tes dan sebagainya itu hasilnya bisa maksimal. Jadi fokusnya bukan ke susahnya, tapi apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu menurut saya kan. Jadi itu tips pertama lah menurut saya. Dan berdasarkan pengalaman ya, dulu waktu mendaftar saya sudah sangat serius sekali, terus ikut GRE juga di Surabaya, IELTS di Jogja waktu itu tesnya kan. Terus juga sempat ini hampir 1 bulan lah untuk bekerja bersama di NIE dengan calon supervisor. Nah, setelah itu kalau saya waktu itu memang ya sudah itu kan, istilahnya kayak legowo kan. Ketika semua syarat-syarat sudah saya penuhi, tes sudah dilakukan, syaratnya juga sudah dikirim dokumen-dokumennya, ya sudah saya ikhlas saja kan. Karena apapun yang terjadi setelah itu kan ya kita tidak tahu kan, tergantung dengan pada panitianya kan. Jadi ya sudah kan. Jadi ketika sebelum prosesnya itu semuanya berakhir itu harus memang benar-benar ini ya, ambisius ya. Tapi setelah semuanya selesai dan ya kita tidak bisa berbuat apapun, tergantung dengan panitianya, ya sudah legowo saja kalau misalkan dapat atau tidak. Karena itu bisa mengurangi stres juga ya. Kalau misalkan kita terlalu berharap itu kan, ketika kita tidak dapat, nah itu malah justru yang membuat sakit kan. Jadi kalau di dalam agama saya sendiri, kita kan memang harus berusaha, tetapi untuk hasil itu kan urusan Allah. Nah, itu. Terus selanjutnya yang kedua adalah kemampuan berbahasa. Nah, beberapa yang tanya ke saya itu ya mungkin kemampuan berbahasanya tidak terlalu baik ya. Nah, kalau saya sendiri waktu mendaftar dulu saya pakainya IELTS, dan waktu itu IELTS saya 6 ya. Nggak terlalu tinggi, tapi juga nggak rendah-rendah banget juga. Ya sedang. Nah, itu yang saya rasakan di tahun pertama itu, wah terasa sekali kan. Ya kadang kalau misalkan diskusi lebih dari 1 jam itu mulai banyak miss-nya kan. Karena tidak terbiasa dengan bahasanya, bahasa Inggris ya terutama ya. Kalau cuma ngobrol sebentar-sebentar kan aman. Tapi kalau PhD itu kan terutama ya. Kalau master pun juga sama kan, tidak harus yang PhD. Undergrad pun juga menurut saya juga akan sama. Jadi kemampuan berbahasa itu tetap penting. Jadi saran saya kalau misalkan teman-teman ada yang TOEFL-nya misalkan di bawah 500, itu sebaiknya kejar dulu enggak-enggaknya itu harus 500. Karena ya di atas itu sedikit aja sudah masih banyak kesulitannya kan. Apalagi kalau misalkan ya bahasa Inggrisnya terlalu bawah. Itu kalau misalkan ingin menuju ke kampus yang utamanya pakai bahasa Inggris. Karena ya biasanya kan tetap perkuliahan itu semuanya nanti dalam bahasa Inggris. Terus selanjutnya kalau mau berdiskusi terutama tentang penelitian dengan supervisor, ya mau nggak mau harus pakai bahasa Inggris. Dan itu one to one kan, lebih terasa lagi kan. Nah itu. Terus yang ketiga adalah tentang supervisor. Jadi yang saya rasakan beberapa kawan itu ada yang kalau menurut saya ya terlalu nafsu untuk mendapatkan supervisor terlebih dahulu. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir, misalkan kita sudah menghubungi seorang yang kita ingin lah beliau menjadi supervisor kita. Terus mungkin 1 minggu 2 minggu kemudian wah semangatnya turun kan. Terus nggak jadi. Nah itu kan nggak nyaman juga kan sama beliau. Nah maka dari itu alangkah lebih baiknya ya sebelum menghubungi itu benar-benar difikirkan dulu. Nah bagaimana cara memilih supervisor? Ini ada beberapa tips di sini bagus sekali ya menurut saya. Jadi pertama tentang subjeknya, terus ya siapa, di mana, terus ingin di mana kan di sini. Ada tips-tips yang sangat bagus kalau menurut saya di sini. Nah ini bisa diikuti ya untuk mendapatkan cara memilih supervisornya. Tuh. Terus yang terakhir ya sudah pelajari syarat-syaratnya, dokumen apa yang harus dikumpulkan. Khususnya kalau di Singapura berdasarkan pengalaman itu, kalau saya yang di Science itu ada
yang paling terasa itu ada IELTS, ada GRE. Jadi yang IELTS itu cukup banyak lah yang bisa menyediakan. Tapi yang GRE kalau dulu waktu saya search itu cuma ada di Depok, di Surabaya, terus di Makassar. Dan itu effortnya juga lumayan. Jadi harus membuat strategi lah. Dari dokumen-dokumen itu apa saja yang harus dipenuhi. Nah, dari situ kita bisa membuat strategi apa saja yang harus kita kejar kan, dan timingnya kan, karena kan tidak mungkin misalkan besok ternyata deadline-nya kita tes baru sekarang kan nggak bisa. Jadi harus ada timeline di situ. Dan jangan lupa kalau misalkan programnya PhD itu ada biasanya ada semacam proposal lah, pengajuan penelitiannya nanti mau seperti apa. Nah itu biasanya ada. Nah itu jadi 4 itu tadi, saya ulangi. Pertama itu mindset, ya susah memang susah, tapi jangan fokus di susahnya kan. Fokusnya ke usaha apa yang kita lakukan. Karena kalau gampang ya lagi-lagi kan, siapa yang mau bayarin kan? Nggak ada. Terus yang kedua adalah kemampuan berbahasa, itu sangat penting. Kalau misalkan masih merasa berbahasanya kurang kemampuannya, ya di-upgrade itu dulu. Jadi sambil mempersiapkan yang lain itu harus di-upgrade, jangan sampai terlalu bawah. Terus yang ketiga adalah ketika mencari supervisor itu jangan yang ujuk-ujuk semuanya kejar ya. Jadi harus benar-benar ya dipertimbangkan dulu lah sebelum menghubungi supervisornya, karena kalau tidak nanti juga nggak nyaman juga sama beliau, karena ini banyak sekali terjadi. Dan yang terakhir adalah kalau misalkan di situ sudah dijelaskan syarat-syaratnya apa saja, banyak sekali. Nah itu pastikan ya dititeni satu-satu ya, dibaca satu-satu apa saja persyaratannya, jangan sampai ada yang miss. Dan buat strategi untuk mempersiapkan itu, khususnya yang tes bahasa Inggris tadi kan, karena tidak bisa langsungan itu, memang harus ada jeda waktu sampai hasilnya keluar. Jadi harus membuat strategi di situ. Oke, untuk penutup saya ingin sedikit share ya pengalaman kawan-kawan yang mendapatkan LPDP ke Singapura. Itu kalau saya pikir-pikir lumayan. Jadi pertama biaya kuliahnya sudah gratis, dan menurut pengalaman ya untuk kuliah PhD 4 tahun di NTU khususnya itu bisa 1 miliar itu habisnya. Jadi kan lumayan sekali kan, kuliahnya gratis padahal seharusnya bisa bayar sampai 1 M kan. Terus yang kedua, kalau LPDP itu seingat saya itu kalau tidak salah ya 1.200 sampai 1.300 SGD per bulan dapat living cost-nya. Itu kalau dikali 4 tahun, selama 4 tahun kan sudah berapa kan, sudah sangat besar sekali. Jadi bisa dikatakan dengan beasiswa ini itu nilainya sangat-sangat besar. Jadi menurut saya ini sangat layak lah untuk diperjuangkan. Itu menurut saya sangat-sangat layak, karena ya uang sebesar itu kalau ditotal-total kan bisa mungkin 1,5 M, bisa lebih lah, bisa 2 M. Tergantung negaranya juga, tergantung kampusnya juga. Jadi dari yang harusnya mengeluarkan sebesar itu bisa sampai free, itu kan memang ya wajar kalau sulit kan, dan sangat layak untuk diperjuangkan. Oke, sekian saja yang bisa saya share di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.